Shalom saudaraku yang terkasih, jumpa lagi di konten ini. Sekarang kita mau berbagi kebenaran firman Allah, sharing tentang suatu hal topik yang menarik yang perlu kita ketahui sehingga ini dapat menimbulkan iman kita yang lebih mengasihi Tuhan. Kita mau buka di dalam Yesaya 55 ayat 6, berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan saya akan membuka satu ayat lagi yang berkaitan dengan hal itu. Yehezkiel 34 ayat 16a. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Sampai sejauh ini firman Tuhan. Saya tidak terburu-buru untuk mengajar kita mencari Allah. Di dalam konteks ini saya mau mempertanyakan sesuatu. Dan pertanyaan ini berupa tema kita pada kesempatan ini, yaitu apakah manusia mencari Allah atau Allah yang mencari manusia? Kalau kita lihat teks ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, artinya ini perintah untuk mencari Allah. Berserulah kepadanya selama ia dekat, artinya ini perintah untuk tetap berseru, berdoa selama ia dekat. Nah, tetapi di dalam Yehezkiel yang tadi kita sudah sebutkan 34 ayat 16, firman Tuhan seakan-akan paradoks ya. Paradoks ini seakan-akan bertentangan. Memang paradoks. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Paradoks juga. Paradoks ini kan seakan-akan bertentangan. Nah, untuk hal-hal inilah kita menjadi menarik perhatian kita untuk dapat mengetahui rahasia apa yang sebenarnya Tuhan mau bukakan. Nah, perlu kita ketahui sebelum menjawab dua hal ini, Allah mencari manusia atau manusia mencari Allah. Perlu diketahui kita yang adalah manusia, kita harus mengakui bahwa kita adalah manusia berdoa, manusia berdosa. Ya, kita adalah manusia berdosa. Seluruh pendeta, seluruh pengajar Injil yang murni, seluruh hamba-hamba Tuhan mengajarkan hal yang sama, bahwa manusia semuanya berdosa. Roma 3 ayat 23. Nah, pertanyaannya, kalau kita berdosa, kita ini diibaratkan seperti apa? Di dalam Yesaya 53 ayat 6a, ini kita punya ibarat-ibarat ya. Kita sekalian dapat sesat seperti domba, ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Itu di dalam Yesaya 53 ayat 6a. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita yang sesat, kalau kita yang hilang, apakah mungkin kita mencari pemiliknya? Kita dimiliki siapa? Kita dimiliki Allah, benar. Lantas apakah yang hilang ini yang mencari pemiliknya atau sebaliknya? Nah, pertanyaan nomor satu, apakah manusia mungkin dapat bisa mencari Allah? Itu jawabannya impossible. Tidak akan mungkin bisa, karena manusia mengambil jalannya sendiri. Bahkan di dalam Roma 3 ayat 11 mengatakan tidak ada yang dapat berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Paulus mengatakan dengan tegas, semua kita adalah orang berdosa. Kita pada jalannya masing-masing. Artinya tidak ada orang yang bisa mencapai Tuhan. Kekristenan jelas berbeda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain mengajarkan bahwa kita dapat mencari Tuhan. Kekristenan tidak. Lantas yang tepat adalah pernyataan satu lagi. Allah mencari manusia. Apakah mungkin? Yes. Jawabannya pasti mungkin. Sure. Yakin sekali. Pasti Allah mencari manusia. Karena dalam Yehezkiel ini dia berkata, yang hilang akan kucari. Ini adalah satu konteks atau satu jawaban teks yang secara hurufiah membuktikan Allah lah yang mencari kita. Di dalam kesempatan lain, di dalam Lukas 19 ayat 10, ya, tujuan Allah, tujuan anak domba itu datang untuk mencari yang hilang, atau kita yang diibaratkan domba yang sesat tadi. Nah, teman-teman, ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Tuhanlah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah, ya. Sebab Dia adalah Allah yang berinisiatif, berinkarnasi menjadi manusia untuk dapat menyelamatkan kita. Karena manusia yang berdosa, korbannya juga harus manusia, dan korban manusia itu harus sempurna yang tidak berdosa. Untuk itu banyak pertanyaan miring tentang kekristenan. Kenapa sih Tuhan Yesus itu harus jadi manusia? Katanya Dia Allah, kenapa harus jadi manusia? Itu jawaban yang sangat perlu diketahui orang-orang luar yang belum mengenal Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia karena manusia yang berdosa, bukan hewan
atau bukan makhluk lain. Untuk itu, korban yang sempurna yang tiada dosa itu harus menjadi manusia. Dan korban itu sudah selesai. 2000 tahun yang lalu dia telah mengajarkan kita betapa lebar dan panjangnya kasih Allah lewat salib Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus. Untuk itu, di mana posisi manusia mencari Allah? Kalau begitu, Yesaya ini mau mengatakan bahwa orang yang mencari Allah, bahwa orang yang berseru kepadanya selama ia dekat adalah orang yang sudah dilahirbarukan Allah. Puji Tuhan kalau kita orang yang sudah percaya beriman kepada Dia. Itu artinya kita telah dilahirbarukan Allah. Sebab telah dilahirbarukan Allah baru kita dapat percaya. Sudah dilahirbarukan Allah baru kita dapat bertobat. Baru kita dapat mengalami persekutuan akan Dia. Baru kita dapat melayani Dia. Itulah jawaban dari orang-orang yang bertanya, kok kalau kita tidak mencari Allah? Banyak yang rindu berdoa, banyak yang rindu melayani, banyak yang rindu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu karena dia telah dihidupkan Allah, telah dilahirbarukan oleh Allah. Jangan keliru, kita tidak ada yang dapat bisa mendapatkan Allah, mencari Allah, karena Allah telah terlebih dahulu telah duluan mencari kita. Dan untuk itu kita kerjakanlah ini. Satu hal yang kita harus temui, yaitu Allah dalam hidup kita, yang mengerjakan seluruh pekerjaannya lewat pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Di kesempatan lain kita akan bertemu. See you. God bless.